lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Fania di acara Jangkit. Ngomong-ngomong nih ada yang baru nih. Apa tuh? Apa tuh? Tamu baru kita nih. Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Kak Yosi. Yosi. Pinter banget nih. Hai. Hai Kak Yosi. Nah, Hai. adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita harus apa? Nah, iya harus rapihin mainan kita. Pinter. Kita siapin apa nih? Siapin diri kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Siapin diri, siapin hati juga. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kita mau ibadah Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam namamu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini bahagia nggak sih? Wah, bahagia nggak sih? bahagia. Kalau aku bahagia. Ya, Kak Yosi bahagia? Bahagia dong. Bahagia dong. Nah, walaupun hari ini kita ibadahnya online, kita harus bahagia juga ya adik-adik. Betul. Nah, karena kita tuh harus setiap hari sukacita, gak boleh sedih. Jadi hari ini pujiannya, kita hari ini kurasa bahagia. Musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Nah, adik-adik, kayaknya kita lupa nih. Apa yang ya? belum? Kayak ada yang kurang. Kayak sih tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Yel yel. Oh iya, yel, betul. Kita belum yel. yel Nah, nih. kita belum yel nih. Nah, adik-adik masih semangat gak nih? Masih Kita mau yel dong. nih. Harus masih. Harus semangat Harus dong. masih. Dan jangan lupa bahagia. Kita yel ya. Oke. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali Wah, lagi, tapi sekali Kak lagi. Yosi nih yang nih. pimpin nih. Iya nih, Kak Yosi nih yang Kak pimpin. Yosi Oke, nggak oke, pernah oke, nih. oke. Biar semangat nih adik-adik Kak Oke. Yosi. Tuh. Yuk. Ayo dong. 1, 2, 3. Jesus, You are my protector. Yeay. Nah, adik-adik kayaknya pada suka cita nih. Harus dong. Kita harus suka cita dalam memuji, menyembah tuh kita harus suka cita. Kan ada lagunya. Apa tuh? Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Nah, adik-adik kita mau nyanyi lagu itu. Musik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat.
pam pam pam. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nih, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita teduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Di Lembar Hari Hidupku. Musik. Lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul secara online Tuhan. Sekarang kami ingin
mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan, berkati juga kakak yang akan membawakan firman ini, agar kiranya apa yang disampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Desi. Adik-adik, siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Tahu? Ya, tanggal 28. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan November 2021. Adik-adik, kalau ingat-ingat kembali nih ya, 10 bulan yang udah kita lalui, pasti banyak hal ya yang udah kita lalui ya. Ada yang baik, ada mungkin yang kurang baik. Tetapi itu tidak menghambat kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Desi mau nyampaikan sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Kak Desi mulai aja ya. Tapi kayaknya masih ada nih yang main-main. Ayo dong, duduk yang rapi, yang tertib. Kita dengar firman Tuhan ya. Oke. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan hal-hal yang gak baik atau tidak baik. Kenapa? Karena pasti kita lihat kan, pasti ada orang yang marah-marah, yang benci sama yang lain, saling membenci satu sama lain, atau mungkin ada juga yang saling menjahati, benar gak? Nah, tapi adik-adik, kita harus tahu bahwa di kehidupan sekarang ini begitulah keadaannya. Kenapa? Karena gambar yang Allah berikan kepada orang pertama, yaitu ciptaannya Adam dan Hawa, itu sempurna. Tetapi rusak ketika dia tidak taat kepada Allah Bapa. Pasti kita semua sudah pernah mendengar ceritanya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Adik-adik, di dalam Kejadian kita pasti tahu dan pasti udah pernah mendengar isi firman ini, di mana Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Hari ini Kak Desi mau ceritain yang segambar dengan Allah. Ya, segambar. Segambar berarti manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan, ya. Nah, perasaan orang-orang itu pasti berubah-ubah. Hari ini bahagia, besok sedih, besok marah, besok baik. Atau mungkin gak setiap hari. Dalam hitungan menit, jam, itu bisa berubah. Nah, maka dari itu kita belajar firman Tuhan supaya kita tetap fokus dan di dalam kebenaran kita lakukan dengan baik. Ya. Nah, adik-adik, Kak Desi kembali nih ke Adam dan Hawa. Mereka diciptakan segambar dengan Allah, yang artinya mereka memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah memberikan itu supaya apa? Supaya ketika Allah memberikan tanggung jawab, mereka bisa melakukan. Sama seperti kita saat ini. Kita punya tanggung jawab daripada Allah Bapa. Yaitu apa? Kita harus hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita menjadi orang yang menyenangkan di sekitar kita. Nah, selain itu, Adam dan Hawa diberikan kebebasan kan? Nah, kebebasan itu adik-adik atau keinginan itu pilihannya adalah keinginan kita untuk menyenangkan diri kita atau menyenangkan Allah. Sangat berbeda kalau kita hanya melakukan keinginan kita sendiri. Pasti kita pasti mengikut dunia nih. Pasti kita hidupnya nih suka-suka nih. Suka-sukanya di mana? Bangun males-malesan, belajar males-malesan, ibadah males-malesan. Pasti yang kita lakukan itu tuh sesuai keinginan kita. Kak Desi, pernah nggak sih Kak Desi males? Oh pernah.
Kak Desi pernah marah? Pernah. Kak Desi pernah kesel nggak sama orang lain? Oh, pernah. Kenapa? Karena Kak Desi juga termasuk di bawah keturunannya Adam dan Hawa kan? Kita sama, satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi Kak Desi nggak mau di sana lama-lama. Kak Desi mau berubah. Kak Desi nggak mau tuh tinggal di sana. Kak Desi mau berubah jauh lebih baik. Gampang nggak Kak Desi berubahnya? Enggak. Terus hari ini berubah, besok terus berubah terus? Enggak. Pasti hari ini bisa, mungkin besok Kak Desi akan kesel lagi. Mungkin besok bisa Kak Desi marah. Tetapi ingat, marahnya jangan lama-lama menjadi dendam. Akhirnya itu membuat kita makin hari makin rusak. Semakin banyak musuhnya. Semakin banyak yang gak suka. Itu gak baik. Nah, kembali lagi ke gambar Allah. Nah, adik-adik, itu yang harus kita pahami bahwa segambar dengan Allah, pikiran, perasaan kita, keinginan kita harus sama seperti apa yang Allah Bapa inginkan. Hubungan kita ini kenapa bisa pulih kembali? Karena ada Tuhan Yesus yang mau menebus kita. Sehingga yang tadinya gambar kita rusak, akhirnya membaik. Makanya kita harus meladani hidup Tuhan Yesus. Taat dan mau melakukan itu sangat penting adik-adik. Ingat, Tuhan Yesus turun bukan untuk Kak Desi doang, tapi semua umat. Ya, maka dari itu kita diberikan Allah Bapa kekuatan juga untuk bisa melakukan ini. Jadi kalau kita bilang, aduh Kak, aku nggak kayak Tuhan Yesus sempurnanya. Ingat, Allah Bapa memberikan kuasa itu loh kita supaya apa? Kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah adik-adik, kita sama-sama belajar ya menjadi segambar dengan Allah Bapa. Dan ingat, Kak Desi akan selalu ingatkan kepada kalian, ibadahlah setiap minggu dan nonton Jam Kids setiap minggu juga jam 10 pagi ya. Video hafalannya juga dikirim ya. Supaya kita sama-sama belajar bagaimana menjadi anak-anak yang segambar dengan Allah Bapa. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuntun kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni setiap kemelesetan kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga adik-adik sudah mendengar firman Tuhan ya di rumah. Tiba saatnya kakak akan kasih adik-adik ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kakak ulangin sekali lagi ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik hafalkan ini ayat di rumah. Dan setelah adik-adik hafal, adik-adik bikin videonya di rumah dan kirim ke kakak-kakak kelas di mana adik-adik ditempatkan ya. Oke adik-adik. Satu Tawarin 9 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah
kami mengucap syukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih. Halo, nama saya Juan. Hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 yang berbunyi, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan kami memuji namamu yang agung itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa ya. Yuk semuanya yang berada di rumah, kita berdoa bersama-sama dengan kakak di sini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan namamu. Tuhan, kami sudah juga mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau juga berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan Yesus. Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan perlindungan Tuhan Yesus. Kau berkati kedua orang tua mereka, berkati adik mereka. Kau mimpin mereka Tuhan Yesus di mana mereka belajar dalam pelajaran online Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menjauhkan mereka dari COVID-19 Tuhan Yesus. Kau berkati semua kakak-kakak yang ada di sini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terpuji syukur padamu Bapa yang percaya, katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ade.